Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam dan bahagia. Saya Rizky Musampa, CGP Angkatan 11, Kabupaten Boyolali akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman yang baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Kesimpulan dan penjelasan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kedua adalah kodrat keadaan. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan di mana murid atau anak berada, ada yang di desa, di kota, pegunungan, ada yang di pantai, dan lain sebagainya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan waktu, tahun lalu, tahun sekarang, semua pasti berbeda tantangan yang dihadapi. Sesuai dengan pesan Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, didiklah anak sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup pada zamannya, bukan pada zamanmu. Nah, ini sudah diingatkan 1400 tahun yang lalu, sudah diingatkan oleh beliau. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid, setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus ikhlas dan tulus dalam mendidik serta tidak memaksakan kehendak guru atau berpusat pada guru. Dan yang keempat adalah bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan guru, tetapi anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Dan tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya dan menjadi manusia yang seutuhnya. Pertanyaan pemantik, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, hanya transfer of knowledge. Saya hanya mentransfer pengetahuan materi saja. Kemudian juga menuntaskan penyampaian materi lebih penting menurut saya dibandingkan memahami karakteristik murid. Saya menganggap menuntaskan materi ini lebih penting daripada saya memahami karakteristik murid-murid saya. Kemudian juga pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Saya beranggapan bahwa murid hanya objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang keempat, saya ternyata kurang peduli kepada murid karena hanya fokus menuntaskan materi. Sebelumnya saya kurang memperdulikan apakah murid ini benar-benar paham materi yang saya ajarkan, karena saya lebih mementingkan menyelesaikan banyaknya materi. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan diri yang saya alami yang pertama, ternyata harus menyampaikan secara menyeluruh. Seharusnya saya menyampaikan secara holistik atau menyeluruh, dari cipta atau kognitif, rasa atau perasaan, kemudian karsa atau kemauan, sehingga menimbulkan karya atau tenaga atau keterampilan yang mana seharusnya semua ini seimbang. Kemudian, murid merupakan subjek pembelajaran, yaitu murid bukan objek pembelajaran yang hanya menerima materi, tetapi merupakan subjek pembelajaran yang memiliki kebebasan, dapat mengemukakan pendapat dan berekspresi sesuai model pembelajaran yang tepat. Kemudian, guru juga sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator pembelajaran harus ikhlas, sabar,
agar pembelajaran dapat menyenangkan dan berpusat pada murid. Selanjutnya, kita sebagai guru sebaiknya mempelajari karakteristik murid. Mempelajari karakteristik murid karena murid memiliki keunikannya, memiliki kekurangan, memiliki kelebihannya masing-masing, sehingga seorang guru harus menghargai karakter murid, kemudian juga memberi kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang akan saya praktekkan di sekolah yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang melibatkan murid dan student center learning. Menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan murid. Kemudian juga pembelajaran bukan lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru memberi tuntunan atau arahan kepada murid. Guru berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kemudian juga menjalin komunikasi yang baik untuk mengenali karakteristik dan latar belakang murid. Harapannya, guru dan murid berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia yang seutuhnya. Terima kasih, Bapak Ibu guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.